Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan sebuah fungsi dalam pemrograman MATLAB atau kita memanggil ya sebuah fungsi dalam pemrograman MATLAB. Dan juga saya akan juga menjelaskan tentang bagaimana menggabungkan sebuah fungsi dengan fungsi yang lain. Jadi kita di sini akan mencoba untuk menggunakan fungsi, memanggil sebuah fungsi pada fungsi yang lain. Jadi nanti penggabungkan 2 atau 3 fungsi itu bagaimana. Baik, kita langsung saja di sini. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan sebuah gambar yang akan kita olah. Ya. Di sini ada gambar biner yang akan saya gunakan. Ya. Ada gambar biner yang akan saya gunakan di sini. Terus di sini sudah ada beberapa fungsi, ya, fx ini. Ada giant code, ada inbound tracing dan semacamnya, ada luas, ada perimeter dan semacamnya. Jadi kita di sini akan mencoba untuk menggunakan fungsi-fungsi ini. Ya, contoh salah satu contoh di sini kita ingin mencari luas sebuah gambar, ya. Luas, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi luas2.m ini. Kita coba cek dulu fungsinya. Jadi ini adalah fungsi dari mencari luas ya pada citra biner. Function hasil sama dengan luas 2 BW ya. Ini BW ini adalah image-nya. Jadi nanti kalau kita ingin mencari luas kita memanggil fungsi ini nanti. Di mana dalam fungsi ini kita membutuhkan sebuah fungsi lain yaitu inbound tracing. Ya, inbound tracing dan juga giant code. Maka dari itu untuk menggunakan fungsi luas ini, maka kita pertama harus menyediakan dulu fungsi inbound tracing dan yang kedua adalah giant code. Nah, di sini sudah saya siapkan giant code dan inbound tracing. Ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan luas tadi, maka kita harus menyediakan 2 fungsi yang dibutuhkan dalam menentukan luas itu. Ya, terus di sini juga ada perimeter. Kita juga membutuhkan 2 fungsi, inbound tracing dan giant code. Maka dari itu kita nanti ketika melakukan proses pemanggilan fungsi perimeter ini, maka secara otomatis kita juga akan memanggil 2 fungsi, yaitu fungsi inbound tracing dan giant code. Baik, kita langsung saja ke prakteknya ya. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah program. Nah, ini programnya. Jadi yang gambar yang akan kita gunakan adalah imret biner.png. Jadi ini adalah gambarnya ya. Jadi di sini kita image imret berarti kita membaca gambarnya ya. Figur 1 berarti di sini kita menampilkan gambarnya. Show image. Jadi kita menampilkan gambarnya ya. Kita menampilkan gambar di sini. Oke. Oke, kita jalankan ya. Yang dulu. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar yang akan kita gunakan. Gambar yang akan kita gunakan dalam proses ini ya.
kita coba untuk mengeluarkan nilainya. Nah, image di sini kita mengeluarkan nilainya di sini ya, mengeluarkan dari nilai gambar. Ini adalah nilainya ya, 1010. Ini sudah berbentuk biner ya, karena jadi kalau nanti ada gambar yang masih belum berbentuk biner, maka kita harus binerkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah berbentuk biner, maka tidak ada masalah. Jadi perlu dicek dulu. Ya. Jadi karena sudah berbentuk biner, tidak ada masalah. 01. Nah ya, sampai sini kita sudah menampilkan gambarnya, gambar biner .png. Setelah itu perlu diketahui bahwa dalam proses inbound tracing ya, nilai pertama, jadi kalau tadi gambarnya adalah muncul seperti ini putih ini kan 1, sedangkan yang hitam ini adalah 0 ya. Jadi ini perlu kita balik ya. Jadi yang di backgroundnya ini menjadi 0, sedangkan di dalamnya ini menjadi 1. Jadi kalau bentuknya seperti ini, 1,0, ini inbound tracing tidak bisa mengeksekusi program ini. Jadi perlu kita balik. Jadi backgroundnya ini hitam, sedangkan bulat-bulatnya ini jadi putih. Nah, bagaimana cara membalikkan gambar itu? Nah, ini adalah program untuk membalikkan gambar itu. Jadi pertama, tinggi lebar size image, berarti kita mencari dulu ya, di sini size-nya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa dari image itu. Nah, setelah itu baru kita for A1 tinggi. Jadi dari baris pertama gitu ya, dari pixel pertama tinggi, dan dari pixel kedua tinggi. Nah, dari lebar ya, dari pixel pertama tinggi dan pixel pertama lebar, dimulai dari pixel pertama tinggi dan lebar. Jadi ini adalah maksudnya A sama dengan 1, ini adalah baris dan kolom 1. Nah gitu ya, baris tinggi ini berarti kolom, lebar ini berarti baris. Jadi dari baris 1.1 ini A, B, ini 1.1 maksudnya. Jadi intinya seperti ini. For A1 berarti dari kolom 1 di mana itu adalah tinggi, dan dari baris 1 yaitu lebar gitu ya. Maka if image, jika image-nya di sini A, B berarti ini A, B ini baris kolomnya itu sama dengan 1 ya, maka kita balik. Jika pada image, pada gambar biner ini baris kolomnya sama dengan 1 gitu ya. Ya, di sini ini kan 1, 0. Jadi ketika sama dengan 1 ini gitu ya. Maka kita balik ya, kita balik. Jadi kita membuat sebuah variabel baru, yaitu variabel biner di sini. Biner. Nah, jadi ini kan masih image ini. Ini masih image ini ya. Image biner ini. Nah, setelah itu kita membuat sebuah gambar baru, yaitu dengan variabel biner di sini. Biner A, B sama dengan 0. Nah, ketika image-nya ini sama dengan 1, maka kita balik di sini. Jika sama dengan 1, maka ubah gambarnya itu nilai 1 itu ke 0. Gitu. Intinya seperti itu. Jika tidak sama dengan 1 berarti 0. Kan kalau tidak sama dengan 1 berarti 0. Kalau 0, maka gambarnya itu diubah jadi, nilai pixelnya diubah jadi 1, n. Jadi dibalik, yang biasanya 1 jadi 0, 0 jadi 1, seperti itu ya. Akhirnya nanti muncullah figur 2 ini. Kita coba ya. Nah, seperti itu. Ini figur 1. Nah, ketika sudah diubah menggunakan for ini, maka berubahlah seperti ini. Nah, ketika sudah bisa berubah seperti ini ya,
Nah, ini sudah bisa digunakan fungsi inbound tracing ya. Jadi kalau masih seperti ini tidak bisa. Kalau sudah seperti ini maka sudah bisa. Nah, maka muncullah di sini kita coba untuk melakukan inbound tracing ya. Inbound tracing. Jadi kalau tidak ada pesan error berarti sudah benar. Ya, nah, tidak ada pesan error di sini inbound tracingnya. Nah, ini sudah benar atau ya saya coba keluarkan. Nah, seperti itu. Ini adalah hasil inbound tracingnya. Tepi ini ya, variabel tepi ini inbound tracingnya. Nah, ini tepi ini ya. Nah, jadi tepi itu. Nah, tepi ini karena saya ketik komanya dihilangkan maka dia muncul di command prompt ini ya. Command Windows ini. Jadi ini adalah tepi, berarti kalau sudah muncul seperti ini berarti inbound tracingnya bekerja. Terus juga di giant code-nya ya. Ini cuma untuk ngecek apakah inbound tracing dan giant code bisa berjalan dengan baik. Nah, saya coba lagi di sini. Ya. Oke. Giant code-nya juga bisa jalan ya. Nah, ya. Kita coba lagi. Nah, ya, ini kodenya, giant code-nya juga bisa jalan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ya, kita off-kan dulu ini. Oke, karena sudah bisa jalan. Sorry. Sekarang kita ingin mengetahui perimeternya, maka kita coba lihat fungsi dari perimeter ini, perimeter 2. Ya, di sini fungsinya itu hasil sama dengan perimeter titik BW. Jadi kita harus samakan dengan ini untuk memanggil fungsi ini. Di perimeter, BW-nya ini adalah file yang akan kita cari perimeternya. Ya. Sedangkan ini hasilnya. Jadi untuk ini, ya. Jadi untuk variabel ini dengan ini bisa diubah sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan. Yang tidak bisa diubah adalah fungsi ini, perimeter 2 ini. Ya. Jadi samakan dengan ini. Contohnya di sini, ya, kita mencari perimeter di sini. Jadi hasil perimeter, nah ini bisa diubah variabel ininya. Sama dengan perim 2, ini yang tidak bisa diubah. Perim 2, ya, biner. Berarti yang mau dicari luasnya itu adalah variabel biner ini. Tadi kan image pertama. Tapi ketika sudah dilakukan pembalikan itu tadi, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, itu yang biasanya image namanya saya ubah sini menjadi biner. Ya. Jadi di sini imso biner figur kedua, jadi di sini variabelnya biner ya. Jadi untuk perimeter tadi kita membutuhkan inbound tracing dan giant code. Ya. Yang kedua adalah luas. Kita cek di sini luas hasil sama dengan luas 2 dalam kurung BW ya. Di dalam program ini ya nilai luas ini bisa diubah ya, hasil di sini diubah nilai luas, yang tidak bisa diubah adalah fungsi ini luas ya. Nah, ini adalah nama variabel atau nama gambar baru setelah dilakukan pembalikan tadi. Nah, ketika sudah dijalankan muncullah ini hasil perimeternya 2271371, sedangkan nilai luasnya adalah 3640. Nah, seperti itu mungkin simple sekali. Selamat mencoba dan semoga tidak mendapatkan kendala.
Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.